Pemasangan jalur keluaran dari atau pembuangan dari air AC itu situasional ya. Dan ini kalau misalkan nyala 12 jam aja, wadah penampungan air AC ini penuh dan admin jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini AC outdoor admin Daikin 3/4 PK inverter R32. Yang mana ya namanya AC seperti ini pasti punya air pembuangan ya, hasil dari kondensasi. Dan untuk air pembuangannya sendiri admin arahkan ke bawah sini. Nah, itu dia tempat penampungannya. Sebenarnya dulunya itu nggak ada yang namanya tempat penampungan ini ya, karena ini baru aja di lantainya nih, tanahnya itu disemen jadi lantai seperti ini. Nah, jadi ya tentu saja airnya nggak akan meresap ke tanah. Padahal dulunya itu air hasil dari kondensasi AC itu langsung jatuh ke tanah. Ini tanah dulunya ya. Cuma sekarang karena sudah disemen, mau nggak mau jadi admin harus tampung. Karena kalau nggak ditampung, airnya yang tetesan seperti itu akan berceceran. Dan tentunya jelek juga melihatnya. Air AC juga kalau admin secara pribadi melihatnya itu tajam ya. Dan ini kalau misalkan nyala 12 jam aja, wadah penampungan air AC ini penuh. Dan admin jadi kerjaan untuk ngebuangnya setiap hari. Maka dari itu admin berencana untuk membuat saluran air pembuangan AC ini lurus ke arah sana. Nah, itu dia kan ada tanah tuh. Jadi admin akan coba buat jalurnya. Sebenarnya ya ini kerjaan simple ya, apalagi buat bapak-bapak. Cuman mungkin buat kamu yang selama ini masih menggunakan ini wadah penampungan, ada juga admin lihat yang menggunakan galon. Ya, bisa kamu arahkan untuk ke tempat tanah aja dibuangnya. Sebenarnya kalau kamu mau itu bisa tanpa memanjangkan pipa atau menyambung pipa, tinggal kamu bolongin saja di sini. Tuh sudah ada rumah semut lagi di bawah sana karena ketutupan. Itu sebenarnya bisa kamu bolongin aja ya semennya. Cuman admin saya ngebolongin semen, apalagi ini baru juga selesai lantainya di semen. Jadi admin akan coba buat saja sambungan pipanya. Ini pipa ini sebenarnya pipa 3/4 ya. Kalau lihat ke atas itu sebenarnya bukan pipa jalurnya itu, tapi selang ini nih, selang bawaan dari AC, selang fleksibel ini. Dan ini juga sudah rapuh ya selang ini sebenarnya. Jadi dari selang ini, dari indoor itu langsung admin sambungkan ke sini, ke pipa 3/4 supaya bisa langsung masuk. Dan pipa 3/4 ini admin tempel ke dinding supaya airnya bisa ngalir. Nah, admin akan coba bikin dari 3/4 ini turun ke setengah inci saja, karena pipa 3/4 itu nggak umum ya digunakan. Kalau admin pribadi biasanya setengah atau 1. Jadi bahannya apa saja? Di sini admin sudah menyiapkan pipa setengah in, itu dia admin beli. Dan di sini juga admin siapkan klem 2 untuk ke dindingnya nanti, dan juga ada elbow. Ini admin beli juga 2 elbow. Jadi admin akan coba bengkokkan, tapi sebelum itu admin akan coba turunkan dulu pipanya dari 3/4 ke setengah in. Berhubung tadi admin bilang ini pipa 3/4 ya, dan ini pipa setengah inci. Karena sebenarnya 3/4 dengan setengah inci itu berdekatan, jadi ya bisa dimasukkan seperti ini, walau memang agak longgar ya. Nah, opsinya supaya bisa kenceng, nggak longgar, itu bisa kamu tambahkan seal tip seperti ini. Atau kalau mau permanen bisa gunakan lem pipa PVC seperti ini. Karena admin tujuannya hanya untuk air pembuangan AC yang mungkin kedepannya nanti untuk penyesuaian pembangunan rumah ini bakal dibongkar. Jadi admin akan coba tambahkan aja di sini seal tip supaya nanti bisa pas, nggak bocor juga air AC-nya. Dan juga bisa dibongkar-bongkar. Oke, tinggal tambahkan untuk seal tipnya, dililit seperti ini. Ya, kalau misalkan untuk air pembuangan AC saja, ya seal tip seperti ini sudah cukup ya, karena nggak ada tekanannya juga. Kecuali kalau kamu misalkan untuk pipa pompa sumur dangkal itu kan ada tekanannya tuh. Usahakan nggak menggunakan cara ini ya, gunakan aja langsung lem pipa supaya bisa rekat dan terhindar dari kebocoran. Ini dililit aja beberapa kali sampai dirasa sudah cukup tebal, karena 3/4 ke setengah itu ada sedikit jeda, dan jeda itu kita gunakan, kita tutup supaya benar-benar
kedap ya, untuk pipanya nggak ada kebocoran. Nah ini tinggal diputar aja seperti ini, dimasukkan, diputar. Nah diputar seperti ini ya, harusnya sih kenceng ya. Nah seperti ini sudah kenceng nih. Nah sudah kenceng ya. Kalau sudah kenceng, sudah fit seperti ini ya, tinggal kamu pasangkan saja elbow. Elbow ini juga karena sifatnya juga nanti mungkin bakal di ini ya dibongkar pasang lagi, jadi admin sengaja nggak pasangnya itu permanen. Jadi ditambah aja dengan seal tape di sini supaya bisa dibongkar pasang nantinya. Ya tambahkan seal tape. Kalau mau permanen tinggal gunakan lem pipa ya, karena admin tujuannya nggak permanen. Jadi gunakan aja seal tape. Tinggal pasangkan elbownya, diputar-putar. Nah ini mau diputar ke arah manapun sebenarnya nggak ngaruh ya. Ya lagi cuman air AC aja tetesan, nggak bukan berupa tekanan, jadi aman seperti ini. Nah sudah, jadi dari 3/4 langsung ke setengah elbow. Nah ini mau didalemin lagi boleh, ini dibikin benar-benar nyatu supaya nggak kelihatan bisa. Nah kelihatan benar-benar nyatu ya. Pipa 3/4 dengan elbow setengah. Untuk pipanya sudah admin potong. Ini dia pipa yang di atas ini. Admin akan coba tempelkan ke dinding dan akan mengarah ke sana nantinya. Sederhana saja untuk lubang pembuangan. Seperti yang sebelumnya, admin akan coba tambahkan seal tape di sini supaya nggak permanen dan bisa dilepas-lepas suatu saat nanti. Secukupnya aja penambahan seal tape di sini. Ya kalau sudah tinggal pasangkan ke pipa elbow itu. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi itu dia jalur pembuangan air AC. Admin masukkan ke selang 3/4, kemudian diturunkan seperti ini ke pipa atau elbow setengah inci. Dan ini pipa setengah inci ya, semuanya sampai ke sana. Nah cuman di sini kan admin nggak mau ngelihat pipanya ini itu terlalu ke bawah. Bagusnya sih sebenarnya pipanya itu dibikin miring ya, miring berapa derajat seperti itu. Nah miring terus seperti itu, cuman di ujung sana bakal menyentuh tanah, menyentuh lantai. Jadi admin sengaja bikinnya itu hanya miring di sini, kemudian di sininya itu lurus seperti biasa. Ya nanti airnya juga bakal mengalir kok, jadi nggak perlu khawatir. Admin pengen ngejerluknya aja supaya rapi, nggak miring-miring. Jadi yang dimiringkan hanya bagian sini, bagian kanan. Dan tingkat kemiringan untuk yang di sebelah kanan itu segini. Admin taruh benar-benar di ujung. Sedangkan ketika sudah dilewat dari klem ini, admin bikin datar untuk yang sebelah kiri. Pipa setelah klem itu dibikin datar. Dan ujungnya admin tambahkan elbow. Dimiringkan itu sebenarnya bisa dibikin 90 derajat benar-benar ke bawah ya, supaya airnya mengalir, atau kamu lepas aja bisa untuk menghemat elbow. Ya sebenarnya untuk pemasangan jalur keluaran dari atau pembuangan dari air AC itu situasional ya, kondisional juga, jadi sesuaikan aja dengan lokasi kamu. Berhubung sebelumnya itu untuk air pembuangan AC admin selalu dibuang ke tanah, ke bawah sana. Cuman berhubung lantai ini sudah disemen atau tanahnya sudah disemen, jadi sudah nggak ada lagi lubang pembuangan atau tanah pembuangan air AC. Jadi mau nggak mau admin bikin pipa sepanjang ini untuk mengarah ke sana. Dan sejauh ini nggak ada kebocoran, itu admin taruh semalaman. Di ujung sana nggak ada kebocoran. Dengan kata lain berarti air yang berasal dari indoor itu benar-benar mengalir melalui pipa ini. Kalau misalkan mau dibikin permanen, kamu lem aja pipanya ini. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu mau dibongkar, ya pasang aja seperti yang admin praktekkan sebelumnya, dikasih seal tape. Ya, yang penting kenceng aja, karena sebenarnya ini bukan pipa bertekanan, cuman air tetesan dari AC. Jadi nggak perlu dilem sebenarnya. Jadi suatu saat kamu mau dibongkar, itu bisa dengan mudah diambil pipanya atau disesuaikan ulang lagi. Ya semoga bermanfaat untuk video ini. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya.